Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Sumex Seminggu, kabar hari ini Rabu 26 Januari 2022. Beberapa hari yang lalu, ramai masalah operasi tangkap tangan OTT Bupati Langkat, Sumatera Utara. Terbit rencana perangin-angin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati yang tertangkap karena diduga menerima fee proyek infrastruktur itu, kini yang ramai bukan soal korupsinya, tetapi jagat medsos justru menyoroti penjara yang berada di halaman belakang rumah sang bupati. Kasus bupati di publik menjadi bias, korupsi, penjara manusia, dan kini ditambah lagi penjara orangutan yang berada di rumah bupati. Pro kontra antara Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat atau Migran Care yang mengawasi masalah asasi manusia atau HAM dan para keluarga yang anaknya berada di sel bupati. Ditambah masalah lagi belum ada izin tempat rehabilitasi di tempat itu. Ada tempat menyerupai kerangkeng, ya, yang berisi 4 orang pada waktu itu, ya, 4 orang. Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita, bukan 4 orang itu. Kita dalamin itu masalah apa, kenapa ada kerangkeng. Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba. Setelah terjaring OTT oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 20 Januari 2022, kini terbit disangkakan melakukan tindak perbudakan terhadap puluhan manusia. Dugaan ini pertama kali diungkap oleh lembaga Migran Care. Menurut Migran Care, pihaknya menerima laporan adanya kerangkeng manusia serupa penjara, yakni berupa besi yang digembok di dalam rumah. Kerangkeng penjara itu digunakan untuk menampung pekerja, dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya, kata Ketua Migran Care, Anis Hidayah, kepada media. Membangun semacam penjara gitu ya, kerangkeng di dalam rumahnya. Yang kedua, kerangkeng itu, penjara itu dipakai untuk menampung para pekerja mereka setelah mereka bekerja. Yang ketiga, mereka tidak punya akses untuk kemana-mana. Yang keempat, mereka mengalami penyiksaan, dipukul, lebam dan luka. Yang kelima, mereka diberi makan tidak layak, hanya 2 kali sehari. Yang keenam, mereka tidak digaji selama bekerja. Yang ketujuh, tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar. Dan karena belum mengantongi izin, para tahanan pun harus dievakuasi petugas dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tetapi para warga menolak anaknya dievakuasi. Para keluarga justru menitipkan anaknya di tempat bupati agar sembuh dari kecanduan narkoba. Di tempat ini, para orang tua merasa tertolong karena gratis tidak memikirkan biaya hidup anak-anaknya. Di sana anaknya juga dilatih keterampilan agar bisa bekerja jika mereka sembuh nanti. Sekarang ini tuh kan peredaran narkoba itu sangat marak ya kan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di desa kami. Tetapi setelah ada panti rehabilitasi yang dibuat Bapak ini, banyak masyarakat yang menggunakan narkoba itu memang diserahkan sama orang tuanya itu untuk dibina di situ. Nah, di situ ada kerja paksa, informasinya seperti apa sih sebenarnya? Oh, kalau kerja paksa itu benar-benar tidak ada. Tidak ada kerja paksa, karena memang saya itu satu kampung sama Bapak itu. Tidak ada sama sekali kerja paksa. Yang dibilang di pemberitaan media sosial itu bahwasannya makan 2 kali sehari itu benar-benar tidak ada. Makan mereka tuh sangat-sangat layak kalau menurut saya. Malahan kalau kami bilang itu lebih enak lagi makan warga binaan itu daripada makan kita di rumah. Kalau kita di rumah itu mungkin cuma sanggupnya makan tempe tahu tiap hari ya kan. Kalau dia tuh enggak, dia tuh ada menunya gitu. Kayak misalnya hari ini ikan, besok apa gitu. Karena gizi mereka itu benar-benar diatur gitu. Kini masyarakat dihadapkan kepada kasus bupati yang heboh bukan hanya karena diduga korupsi, tapi masalah lain justru lebih ramai. Kini tak kalah heboh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) pun turut serta membidik rumah bupati. Karena di sana ada orangutan yang dikerangkeng. BKSDA juga punya kepentingan mengevakuasi orangutan untuk dilepas kembali ke habitatnya.
Nah, mana yang lebih substansial, korupsi, tahanan ilegal, dan orang hutan yang dikerangkeng? Jika semuanya menjadi satu kesalahan sang bupati, alangkah bertubi-tubi hukuman sang bupati nantinya. Warganet pun ramai. Antara korupsi, penjara, dan orang hutan, warga juga ramai melakukan aksi penolakan anaknya untuk dipindahkan. Warga merasa apakah dengan tempat yang baru, biaya hidup anaknya bisa ditanggung, dan anaknya bisa sembuh. Demikian Sumex Minggu, dan nantikan kabar selanjutnya. Salam.